Bahwa Nabi Adam dan Nabi Sulaiman saat bahas jin, pengacara dukun se-Indonesia kena semprot, lebih parah dari Udin. Sejak perseteruan pesulap merah dengan para dukun, nama Firdaus Oiwobo pun menjadi sorotan netizen. Pengacara Persatuan Dukun se-Indonesia selalu menjadi perbincangan lantaran pernyataannya yang sering menjadi kontroversial beredar di media sosial. Dalam video viral yang diunggah akun TikTok @janjigapanjenengan, cuplikan Firdaus yang mengatakan bila Nabi Sulaiman mempunyai murid dari jin ditentang oleh seorang pria. Bentuknya pun bisa gue gambar kok. Nabi Sulaiman bisa mempunyai murid dari jin, pasukan dari jin. Ratu Bilqis istrinya dari kalangan jin, kata Firdaus dalam video viral tersebut. Nabi Sulaiman bisa melihat jin, Nabi Sulaiman bisa memerintah jin, Nabi Sulaiman bisa menguasai jin. Pertanyaannya ente siapa? Sulaiman AS beliau adalah seorang nabi yang betul-betul diberikan oleh Allah mukjizat kepada beliau. Pertanyaannya ente siapa? Ente nabi bukan? Jadi ini masalahnya, ungkap pria tersebut dalam video yang belakangan viral di TikTok itu. Tak hanya itu, pengacara Persatuan Dukun se-Indonesia itu juga mempertanyakan asal-muasal dari Siti Hawa dan dijelaskan oleh pria dalam video bila ucapan Firdaus tersebut bisa menyesatkan akidah umat Islam bagi masyarakat yang awam. Lah sekarang Siti Hawa itu sopo? Siti Hawa itu sopo? Nabi Adam dari kalangan manusia, Siti Hawa sopo yang dijuluki oleh Allah setan untuk menemani dia di bumi, ucap Firdaus. Jadi Siti Hawa itu siapa? Siapa Siti Hawa itu? Anda mencoba mengiring opini kepada masyarakat bahwa Nabi Adam AS, manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah, lalu Allah menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam, lalu Anda mempertanyakan Siti Hawa itu siapa? Seolah-olah Siti Hawa itu bukan manusia, Anda mencoba mengiring opini Siti Hawa ini adalah kalangan dari bangsa jin. Nauzubillah min zalik, jelas pria tersebut. Jadi artinya kita manusia yang hidup sekarang ini hasil persilangan antara manusia dengan jin. Ente ngajinya di mana? Jadi gini bang pengacara, kalau Anda seorang pengacara berbicaralah di bidang Anda. Kalau Anda seorang dukun berbicaralah tentang masalah perdukunan saja, jangan Anda berbicara kait-kaitkan dengan agama kalau Anda tidak paham. Ini bisa menyesatkan akidah umat Islam bagi masyarakat yang awam, yang dangkal akidahnya, imbulnya. Unggahan video tersebut, sontak membuat geram para netizen dan membanjiri kolom komentar dengan membandingkan Gus Samsudin lebih baik daripada Firdaus Oiwobo. Gua pikir-pikir lebih mending si Udin sih, ungkap akun Ta. Lebih parah dari si Udin nih bang, imbuh akun si. Ente kadang-kadang, kata akun Fa. Siapa yang setuju pengacara pakai baju oranye, timpal akun Ta. Dia pengacara bos, pengangguran banyak acara, ungkap akun Ma. Kebar yang kedua. Klarifikasi guru Habib Jindan soal adu tembak muridnya dengan pesulap merah. Polemik Habib Jindan dengan pesulap merah membuat guru Jindan, Bang Haji Ridwan ikut angkat bicara terkait peristiwa tersebut. Bang Haji Ridwan baru-baru ini memberikan klarifikasi soal tantangan adu tembak sang murid kepada pesulap merah. Bang Haji Ridwan mengungkapkan bahwa ada kalimat muridnya yang dipelintir sehingga harus diluruskan. Terutama soal ajakan Habib Jindan adu tembak dengan pesulap merah di atas ring Deddy Corbuzier. Kepada Mas Deddy Corbuzier, salam hormat, salam tawaduk saya kepada beliau, kata Bang Haji Ridwan melansir akun Instagram @tante.rempong.official dikutip dari matamata.com, Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. Jadi ada kesalahpahaman, jadi ada omongan yang enggak benar masuk ke dalam telinganya Mas Deddy. Bahwa Habib Jindan menantang pesulap merah dengan airsoft gun jarak 2 meter. Marcel, pesulap merah, tembak Habib Jindan. Habib Jindan tembak Marcel, sambungnya. Bang Haji Ridwan lantas menegaskan bahwa jika tidak berani saling tembak, maka tantangan diganti dengan melakukan adu jotos di ring Deddy Corbuzier. Hal itu yang ingin diluruskan oleh Bang Haji Ridwan. Dengan pernyataan, kalau tidak berani, adu tembak, ya tonjok-tonjokan, pukul-pukulan di ringnya Deddy Corbuzier. Itu maksudnya yang dulu, omongannya, jelas Bang Haji Ridwan. Tapi ini ada yang melintir, disangkanya tembak-tembakan di atas ring. Itu salah, bukan seperti itu. Jadi memohon kepada Mas Deddy untuk Marcel, adu jotos, di tempat ringnya Mas Deddy kayak pas anaknya Mas Deddy dengan Vicky Prasetyo. Tapi antara Habib Jindan dan pesulap merah, tegasnya. Di akhir videonya, Bang Haji Ridwan menegaskan bahwa muridnya sama sekali tidak menantang Deddy Corbuzier dalam pernyataannya. Ia juga menyadari bahwa Habib Jindan bukan lawan sepadan Deddy Corbuzier. Sementara itu, pesulap merah sudah mengomentari tantangan adu tembak dari Habib Jindan. Seperti biasa, ia menyampaikan tanggapan yang cukup berani. Kalau enggak percaya, datang ke polisi, silakan pinjam dan tembakin kepala sendiri. Karena saya pernah izin ke polisi. Hasilnya, tidak diizinkan untuk pembuktian semacam itu, kata pesulap merah ditemui di Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis, tanggal 25 Agustus tahun 2022. Di Indonesia, enggak pernah diizinkan untuk penggunaan airsoft gun, air gun, senjata api untuk nembak dengan sengaja atau pengetesan-pengetesan, tegasnya. Kabar yang ketiga. Habib Jindan belak-belakan, mulai dari pernah mendapat julukan si iblis hingga gaji 4 juta sehari. Habib Jindan mulai mengungkap identitas dirinya hingga pernah dapat julukan si iblis. Habib Jindan sendiri memiliki nama lengkap Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi. Dia juga mengaku cicit dari Habib Muhammad Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priok. Setelah diklarifikasi oleh Laskar Alawiyin, ternyata dia memang terbukti keluarga dari Mbah Priok. Selain itu, dia juga sudah meminta maaf atas perbuatannya membawa nama Habib dalam dunia perdukunan.
Namun di balik kisah Habib Jindan, ternyata dia memiliki kisah kelam. Mulai dari bekerja di dunia hiburan hingga dapat julukan si Iblis. Gua dikasih julukan dulu si Iblis, kata Habib Jindan dikutip bondowosonetwork.com dari YouTube Denise Cariesta yang diunggah pada tanggal 29 Agustus tahun 2022. Menurut dia, alasan Habib Jindan dipanggil si Iblis karena ketika dia sudah hilaf, maka bisa bertindak hal-hal yang cukup ekstrim. Ada yang rese-rese, sikat, ujar dia. Sejak saat itulah Habib Jindan mulai dikenal oleh banyak orang di lingkungan sekitarnya. Ketika sudah semakin dikenal, bosnya semakin sayang pada dirinya. Mulai dikenal nama gua, bos sayang sama gua kan, dinaikinlah gua jabatan jadi stafnya bos, tutur dia. Sejak saat itulah, dia mulai mengikuti kegiatan bosnya kemana-mana, seperti membawa tasnya hingga seperti menjadi ajudan hingga menyetir kendaraannya. Cuma kalau ikut bos gas gaji cuma 3,5 juta rupiah, tapi kalau gue jadi bodyguard di sini, di tempatnya dia punya bar tuh, gaji gue bisa 4 juta rupiah sehari, ungkap dia. Selain itu, dia juga mendapatkan tips ketika ada tamu bos yang datang dari berbagai tempat. Cuma ya itu tadi, yang namanya duit haram cepat habis, jadi nggak tahu dimakan jin atau siapa, papar dia. Sejak saat itulah, Habib Jindan mulai berpikir bahwa ketika dia bekerja pada orang lain, sama dengan diinjak-injak oleh bosnya. Akhirnya dia mulai menghindari dunia seperti itu dan melakukan kegiatan yang menghasilkan rezeki halal.